Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, terkhusus dumateng takmirul masjid dan sepengurusnya, para hadirin hadirat semua, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, Pak sami sehat sedaya Pak Bu? Alhamdulillah. Di dunia ini kenikmatan yang sering kita rasakan paling nikmat niko nopo Pak? Sehat. Sehat niko perkawis urusan dunia. Nikmat ingkang ageng ingkang nyelametaken kita dunia akhirat adalah nopo? Dados tiyang Islam. Islam niku nikmat. Iman ugi nikmat. Lan kesehatan niki pendukung. Karena dengan kita sehat kita bisa dados tiyang Islam kanthi sae. Dengan sehat kita dados tiyang ingkang menikmati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kantian kita bersyukur dumateng Allah, karena Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat bagi kalian, dan jika kalian kufur maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adab Allah itu sangat keras. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, mboten supe monggo sholawat kairing salam kita sampaikan dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at, lan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, wonten dalu menika ataupun pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang asarul iman bil ghaib fi aqidatil muslim. Pengaruh iman kepada yang gaib di dalam akidah seorang muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngertosi gaib napa mboten Pak Bu? Gaib niku napa? Gaib niku mboten ketinggal. Nah niku gaib. Nggih. Nek bahasa Arab niku naminipun gaib, nggih. Nah, manipun biasane nek tiyang mboten pangkat, nek absen napa? Gaib kata-kata nggih. Nah. Lah gaib ini ya dalam urusan iman. Nah, ini termasuk kalimat yang digunakan ya fi kulli ghaibin anil hasati alima aw lam yu'lam. Sesuatu yang gaib dari peninggal ataupun dari apa? Dari panca indera ya. Baik itu bisa diketahui atau tidak diketahui. Contoh
listrik itu bisa diketahui napa mboten Pak Bu? Itu buktinya nyala. Ketahuan apa mboten? Berarti wonten listrik. Listriknya ada itu ya. Ghaib napa mboten listrik? Ghaib, enggak kelihatan, tapi ada ya. Nah, pitados napa mboten nek wonten listrik niku teng lampu niku? Nek mboten pitados cobi cepeng kados ngoten niki. Nah, ini berarti kita ini supaya apa? Mengetahui tentang ghaib itu bisa diketahui atau yang tidak bisa diketahui. Ya, itu bisa namanya ghaib. Jadi ghaib itu bisa diketahui ataupun tidak diketahui. Dan ternyata dalam urusan iman ini suatu yang menjadi salah satu sifat orang mukmin, ya. Jadi orang mukmin itu salah satunya adalah al-imanu bil ghaib. Nah, mungkin ini kalau dalam bab tafsir juga sudah dibahas salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat ataupun berinfak dari apa yang telah mereka rezekikan ataupun yang telah direzekikan kepada mereka ini. Nah, makna iman kepada ghaib ini ada dua makna ya. Ada dua makna. Innahum yu'minuna bima kana ghaiban anil hasah mimma ja'al khabar bihi anillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang pertama adalah imannya seorang yang beriman kepada yang gaib dari kabar-kabar dari Allah dan dari Rasulullah. Contoh kabar yang gaib itu apa, Bu? Allah gaib napa mboten? Malaikat gaib napa mboten? Gaib. Ada kabar-kabar juga baik itu yang lalu ataupun yang akan datang, ini juga bagian daripada yang gaib. Kita tahu ada kabar tentang Nabi Adam alaihi salam. Dari mana kita tahu ada cerita Nabi Adam, Pak Bu? Dari Allah, ya kan? Ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini gaib masa yang lalu. Ya, kita tahu ceritanya Nabi Nuh, kita tahu ceritanya Nabi Ibrahim, kita tahu ceritanya Nabi Yunus, semua para nabi-nabi, sampai termasuk juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak berjumpa dengan beliau? Berarti para nabi itu adalah gaib, ya. Nah, kecuali yang berjumpa. Kalau yang berjumpa berarti tidak gaib. Kita beriman kepada mereka, berarti kita beriman dengan yang gaib. Atau kabar yang akan datang. Kematian gaib napa mboten Pak Bu? Gaib. Alam kubur gaib napa mboten? Gaib. Yaumul hasyr itu gaib napa mboten? Gaib. Adanya surga dan adanya neraka gaib napa mboten? Gaib. Niki kabar yang akan datang. Nah, kita seorang yang beriman itu supaya apa? Beriman dengan yang gaib dari kabar-kabar dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, makna dari iman itu adalah annahum yu'minuna billahi ta'ala halal ghaibi kama yu'minuna bi halal khudur. Yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang gaib sebagaimana juga beriman dengan adanya yang nyata, ya. Jadi kita supaya beriman dengan yang gaib seperti kita juga beriman dengan hal yang nyata.
Kita yakin adanya surga seperti kita yakin kalau ini naminipun apa nih Pak Bu? Gelas wonten toyane wonten nggih toyan iki toyan apa? Susu nopo jahe kata niki. Yakin iki jahe susu niki ya, jahe su mana ya. Kita yakin dengan gelas ini seperti juga kita supaya yakin dengan adanya surga, dengan adanya neraka. Kita yakin dengan adanya Allah ya. Nah, ini yang dituntut bagi seorang muslim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada yang ghaib. Lalu apa pengaruhnya? Pengaruhnya. Kira-kira beriman pada yang ghaib ini berpengaruh enggak? Ternyata iman kepada yang ghaib itu banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita keseharian. Paling tidak ada 4 pengaruh ya. Seorang muslim, seorang yang beriman ya, hendaknya bisa mempunyai pengaruh dari kita beriman pada Allah, dari pengaruh kita beriman dengan yang ghaib. Termasuk rukun iman itu semuanya ghaib ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah ya, iman kepada kitab Allah. Nah, kitab ghaib nama mboten? Ya, kita ada Al-Qur'an berarti nyata ya, ada ya. Aja iman kepada Rasul dan Nabiullah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini berkaitan dengan kita beriman dengan yang ghaib. Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Jadi kalau dalam hidup kita ini kira-kira ada pengaruhnya enggak? Nah, yang pertama, orang yang beriman kepada yang ghaib itu berpengaruh pada apa? Ikhlasu fil amal. Nah, jadi dalam beramal itu akan ikhlas. Ikhlas itu napa Pak Bu? Ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Niat ibadah itu hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Termasuk pengaruh selain dari ikhlas itu apa? Rohbatu fisawab. Senang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya, senang dengan imbalan yang nanti akan dijanjikan oleh Allah. Kita lomba di dunia ya, dapat hadiah kulkas saja seneng napa mboten Pak? Gerak jalan dapat hadiah kipas angin sama kulkas ya, seneng napa mboten? Nah, ini hadiah dari Allah karena kita ibadah niku hadiah napa Pak? Orang yang dia taat di dunia akan diberi hadiah yaitu apa? Surga. Ya, akan diberi surga. Bukan cuma itu, akan dilihatkan tentang Allah. Nanti akan bertemu dengan wajah Allah. Jadi kenikmatan terbesar nanti di akhirat itu bisa berjumpa dengan Allah. Dengan surga aja kabarnya di surga itu nikmat ya Pak Bu. Nikmat apa mboten? Di surga itu menyenangkan ya. Di surga niku apa yang kita inginkan akan semuanya akan dikabulkan tanpa harus kerja. Nek teng dunia, kalau kita di dunia kepengen buah ya, anggur, harus kerja dulu baru punya uang baru bisa beli anggur ya. Mau mungkin musim pelem mangga ya, kepengen buah mangga, kita harus punya uang dulu, harus baru bisa beli. Tapi nanti di akhirat semua buah apa yang kita inginkan itu semuanya akan ada ya. Di sana itu penuh dengan kenikmatan. Nah, ini kalau mau bahas surga nih ada kitabnya khusus ya. Nah, mungkin nanti ada salah satu ustaz syukur-syukur bisa satu saat dibahas ya. Kalau dalam materi akidah itu juga ada tentang
masalah-masalah surga ya, karena surga itu kalau dikupas itu ada kitab yang tebel ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada kitab namanya Tamasya ke Surga, menengok keindahan surga gitu ya. Kalau bahas kitab itu menyenangkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, karena kita mengharap pahala dari Allah, akhirnya kita senang beramal soleh. Kenapa bapak-bapak itu senang ngaji, Pak Bu? Karena kepingin dapat pahala. Kenapa kita itu mau sholat? Karena kita kepingin dapat pahala. Itu pun bukan cuma sholat yang wajib aja, bahkan sunnah ya. Rela jam 3 bangun untuk sholat malam karena ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Rela mungkin sampai azan itu ya, yang kita harus sebelum subuh kita bisa sholat 2 rakaat sunnah yang dijanjikan oleh Rasulullah, raqatani qoblal fajri khairam minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya seperti kenikmatan dunia dan seisinya. Makanya orang yang paling kaya itu orang yang mampu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini maka kita supaya apa? Bergegas senang beramal soleh ya. Tangine gasik Pak nih. Nah karena kepengen mendapatkan pahala besar yang nilainya seperti ibadah haji dan umroh. Mau haji sekarang daftar baru berapa puluh tahun nanti kita bisa haji. Mungkin 40 tahun yang akan datang baru bisa haji. Tapi ternyata ada amalan yang ringan yang itu paling kurang lebih 1 jam setelah sholat subuh bisa dikerjakan, yang nilai pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Jadi kalau kita sudah sholat subuh gitu ya, kemudian duduk di masjid ya, zikir ya. Zikir itu bisa dengan zikir menyebutnya zikrullah secara langsung dengan zikir-zikir yang dianjurkan ya, ada yang maksyurat, yang disuratkan itu ya, yang dianjurkan, atau juga dengan qiraatul Quran, atau bisa juga dengan ada majelis-majelis di situ, majelis ilmu seperti itu ya, sampai terbitnya matahari ya, sampai terbitnya matahari. Karena waktu terbit matahari tidak boleh untuk sholat ya. Nah ini supaya dilebihkan ya, sekitar 10 menit atau 1/4 jam, yaitu sholat 2 rakaat. Nah kata Rasulullah itu kal haji wal umrati, maka orang yang bisa melakukan seperti itu ibadahnya seperti orang haji dan umroh. Pun pada samping laksanakan apa dereng? Iya, nek dereng pangat haji, cobi minimal pernah nglampahi napa? Amalan ba'da subuh nggih. Nek seniki surukipun niku sekitar bahkan jam 5 lebih 17 menit nek teng Banyumas niku nggih. Teng mriki mesti lebih, karena wetan lebih selisih 5 menitan nggih. Termasuk sholat duha awal itu tengah 6 lebih 2, itu di wilayah Banyumas ya, berarti ya dikurangi 5 lah ya, berarti belum nyampe tengah 6 ya. Nek pada subuh kita zikir sampai tengah 6, kemudian sholat 2 rakaat ya, itu seperti ibadah haji dan umroh ya. Kata Rasulullah tamatan ya. Nah ini karena apa? Orang yang beriman dengan yang percaya, ya kan? Kalau kita belum mampu beramal mungkin dengan ibadah haji, ternyata ada amalan yang nilai pahalanya seperti haji. Kita belum bisa umrah, ternyata ada amalan yang nilainya seperti umrah, ya. Maka rohbatu fis sawab ya,
Termasuk cinta dengan pahala ini termasuk salah satu buah dari iman kepada yang gaib. Kemudian wa khaufa minal iqab, dan termasuk takut dari iqab nanti fil akhirah, ya. Takut dari iqabnya ataupun adabnya Allah nanti di akhirat, ya. Hingga kita itu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tama'an fil jaza' wa syukrud dunyawi minan nas. Tidak tamak, tidak rakus, tidak mengharapkan balasan dan pujian di dunia dari manusia. Jadi kalau kita beramal soleh itu jangan mengharap balasan dunia. Maka inilah yang termasuk kumpulan daripada ikhlas kita kepada Allah. Maka contoh di dalam surat Al-Insan ayat 89 Allah menyebutkan wa yut'imuna at-ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka itu orang-orang yang suka memberi makanan dari apa yang mereka cintai. Jadi nek weweh makanan, memberi makanan itu yang kita sukai, ya Pak ya. Ibu-ibu nek kalau memberi yang disukai apa mboten? Disukai, ya. Aweh pete ya pete sing pantes, aja aweh pete kuntingane. Lah, katanya kados ngaten nggih Pak. Aweh jagung anu bujilane. Nah nggih. Aweh budin ya, sing nika sing krucilane kados ngaten. Nah niki. Wong dhewek bean ora seneng deneken deneken tanggane. Lah ini Allah merintahkan, termasuk salah satu sifat orang mukmin itu apa? Memberi makanan apa yang dia sukai. Ala hubbihi. Minimal ya kita sukalah, ya pantas ini diberikan. Kalau kita makan juga senang, diberikan orang lain ya masih pantas gitu ya, setidaknya gitu ya. Miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman dan anak-anak yatim, wa asyira dan juga kepada para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Maka sesungguhnya mereka itu mengatakan kami memberi itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak mengharapkan dari kalian terima kasih. Ya, jadi kalau memberi jangan mengharapkan apa? Terima kasih ataupun dari pujian dari manusia, wala syukur gitu ya. Nah ini contoh yang Allah gambarkan sifat orang-orang yang beriman. Ya, termasuk juga dalam semua amal ibadah ya. Jadi kita kalau sholat ya mengharap karena Allah ya. Kita zakat, kita sedekah karena Allah. Ibune ya nglayani bapake karena Allah. Bapaknya menyenangkan ibunya juga karena Allah, gitu ya. Jadi karena Allah inilah yang termasuk pengaruh dari karena kita beriman kepada Allah. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu al-quwwatu fil haq. Kokoh dalam memegangi al-haq. Ya. Yaitu apa? Yaj'alul mar'u yasiru fi imtisali awamirillahi ta'ala. Yaitu seorang itu akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi karena kita beriman pada Allah itu apa? Kita itu mudah untuk beramal soleh. Diperintah sholat, ya sholat. Diperintah puasa, ya. Diperintah sholat jamaah. Diperintah birrul walidain, ya birrul walidain. Diperintah supados napa malih? Seorang ibu taat pada suami, maka kita taat, gitu ya. Nah, ini adalah termasuk bagian daripada apa? Kita kuat memegangi
al-haq. Kemudian termasuk juga kita dengan thalabul ilmi, ya. Ini adalah perintah Allah. Thalabul ilmi itu wajib napa mboten Pak Bu? Wajib. Berarti niku perintah Allah. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu, termasuk supaya apa? Wa bayanul haq wa da'watu ilaihi, mampu menjelaskan ini yang hak, ini yang batil, ya. Kalau yang hak diberitakan kepada orang lain, kepada keluarga kita, ya. Saya pernah mungkin ada dulu itu sekitar tahun 2018 ini ya, berkunjung di daerah Kabupaten Magetan itu ya, daerah Jawa Timur. Ada satu kampung yang biasa itu berawal ini bapak-bapak ini senangnya pada ngaji. Nah ini ya, bapak-bapak senang ngaji. Ngajinya sebenarnya nggak lama-lama, ya. Tapi kalau ngaji itu mesti dapat ilmu, ya. Jadi ngaji itu kadang-kadang cuma bahas satu hadis. Nah, tapi pada dicatat hadisnya, ya. Satu hadis dicatat. Kadang satu ayat dicatat, ya. Nah, ini pesan kiainya nanti kalau sudah dapat pulang harus disampaikan kepada anak istri dan orang yang tidak berangkat ngaji. Wah, iya. Jadi di sana itu sudah terbiasa sampai seperti itu, ya. Orang ini keluarga terutama yang laki-laki tiap hari ngaji, Pak. Ya, hari itu ngaji. Ya. Jadi sehari itu pagi untuk kerja sampai asar, bar asar ngaji sampai mungkin jam 5, ya. Ini di tiap hari. Ya. Insyaallah kalau ada di sini kayaknya wah, bagus banget nih, Pak. Sing ngaji sing pada gelem apa ora. Ya, ada satu lagi. Ngaji sepekan sekali be mandan bebelih, ya. Bebek napa mboten, Pak? Ngaji sepekan sepisan be isine awang-awang ya. Nah. Ya. Bahkan sampai di sana itu ya, kalau hari Jumat Pak libur, ya, hari Jumat itu libur, ya, libur. Dari pagi sampai sore itu pada datang ke masjid pada thalabul ilmi. Jadi ada satu hari yang malah khusus libur pokoknya. Orang muslim orang kerja gitu loh ya, orang ngode. Hari Jumat itu khusus ibadah. Ya, mungkin ada sejam gantian jam 7. Ada yang kepengen belajar bahasa Arab, ustadznya ada siap di masjid. Ada yang mau belajar fikih, ustadznya juga ada, mau tinggal milih ya, karena di masjidnya itu muat 20.000 jamaah, Pak. Kayak masjidnya kayaknya berapa hektar gitu loh pokoknya ya. Luas. Masjidnya sih biasa sama sini, masjidnya bagusan sini, ya. Masjidnya itu masih kayak rumah, ya, kayak rumah Jawa tapi panjang banget itu, seperti itu ya. Nah, dan setiap tiang itu ada tulisan di situ. Ini khalaqah ilmu nahwu, ini khalaqah ilmu fikih, ini khalaqah ilmu akidah. Nah, jadi kalau hari Jumat itu orang mau milih ngaji mau apa ada di masjid. Wah ini. Sampai di sana itu sekarang itu sudah terkenal anak-anak kecil itu sudah bisa bahasa kitab gundul, Pak. Ya. Nah, ini karena apa? Orangnya seneng ngaji. Iya. Bahkan ada yang menyebutkan itu seperti kota Madinah, ya, ataupun termasuk kota Madani, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Jadi termasuk karena kita itu beriman pada Allah, pada yang gaib itu menjadikan kita itu mudah untuk mempraktekkan perintah Allah. Kemudian senang berdakwah, ini ya, berdakwah. Ya, contoh keberanian bagaimana memegangi al-haq ini telah dicontohkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dari muda itu kalau sudah tahu al-haq itu dipegangi dengan kuat dan didakwahkan. Coba seorang sendiri Nabi Ibrahim itu ya, diceritakan itu di dalam surat Al-Anbiya, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin.
demi Allah saya akan buat tipu daya untuk patung-patung itu setelah mereka pada pergi. Ya. Kemudian diceritakan di situ di dalam Al-Qur'an itu fajalahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian dijadikan patung-patung itu dipecah-pecah ataupun dihancurkan semua kecuali kabiron, kecuali patung yang besar. Dan berharap mudah-mudahan nanti mereka kembali tanya sama patung yang besar. Gitu ya. Ini seorang diri ya, Nabi Ibrahim seorang diri. Tapi karena sudah tahu al-haq ya, bahwa patung itu batil. Nah, ini patung-patung dihancurkan. Nah, maka terkenal Nabi Ibrahim itu salah satunya karena apa? Sangat keras kepada kebatilan. Ini ya. Ini contoh bagaimana apa? Karena apa? Kuwatul fil haq ya. Termasuk juga keberanian tukang sihirnya Fir'aun ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun ya, ini kemudian Fir'aun itu perintah kepada tukang sihir ya. Kayak tukang sihir itu melempar tali-tali, setelah itu ternyata Musa melempar tongkatnya, tali-tali itu dimakan semua ya. Kemudian setelah itu tukang sihir itu langsung beriman kepada Robbi Musa, kepada Robnya Nabi Musa, yaitu beriman pada Allah. Karena gara-gara beriman kepada Allah ini Fir'aun mengancam ya. Fir'aun itu mengancam akan menyiksanya. Sampai tukang sihir itu mengatakan qalu inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami kembali kepada Rabb kami, wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah engkau menyiksa kami gara-gara sudah datang ayat-ayat dari Rabb kami ya. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kemudian tukang-tukang sihir itu akhirnya berdoa ya. Setelah tobat, Rabbana wahai Rabb kami afrih alaina sabron, lapangkanlah dada kami dengan berilah kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah dalam keadaan muslim. Nah, ini karena kokohnya membela al-haq. Jadi kalau sudah tahu al-haq, pegangi kuat-kuat ya. Nah, dan kita berupaya untuk memperjuangkan al-haq itu ya. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari iman kepada yang gaib itu adalah ihtiqar madahirud dunyawiyah, meremehkan urusan duniawi. Maksudnya meremehkan itu ya, artinya tidak menjadikan dunia itu di dalam hati, tapi dunia itu di tangan ya. Menjadikan dunia di tangan sulit napa mboten? Tiang gak punya tiang gadah emas kathah sekilo paminipun, dedekek teng kamar ndak tek ndalu tileme angler napa mboten Pak Bu? Berarti emas niku teng ati mboten teng tangan nggih. Karena napa? Tesi mikir dunia mawon kados ngaten nggih. Nggih. Teng sabin lagi nanem padine pun kuning, kepikir mawon kae engko depangan manuk kabeh keprime kados ngaten nggih. Bengi nganti ora teyeng turu gara-gara mikirna pari kados ngaten nggih. Berarti dunia wonten teng ati. Taksih napa mboten sing kados ngaten? Nah, ini pengaruh yang beriman supados nopo menjadikan dunia itu di tangan, bukan di hati. Karena kalau sudah di tangan itu artinya apa? Bahwa dunia itu bukan tujuan kita adalah akhirat. Dunia itu adalah wasilah, adalah wasilah. Makanya Allah menyebutkan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun ya. Dan tidaklah dunia ini dijadikan kecuali untuk lahwun wa la'ibun, sendaguro dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang akan kekal, yang akan abadi jika mereka mengetahui. Maka ini salah satu peringatan Allah. Artinya bukan berarti kita nggak butuh dunia. Jadi wong sugih ya nek perlu dadi sugih. Tapi jangan sampai gara-gara sugih kita lupa akhirat. Sugih itu untuk meraih cita-cita kita di akhirat, ya. Karena Allah merintah kepada kita wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari karunia Allah untuk kehidupan akhirat dan jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Kalau kita tengok ya sejarah itu ya, seorang ibu-ibu Pak ya, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya sipun Bu? Namanya sinten? Asiyah, Siti Asiyah. Biasanya kalau orang Jawa itu apa-apa dinamai Siti gitu ya. Siti Asiyah, Siti Khotijah, Siti Aminah gitu ya. Nah, ya, itu ada namanya apa? Asiyah ya. Asiyah itu istrinya Fir'aun. Kira-kira istri seorang raja sugih napa mboten, Pak? Napa-napa wonten napa mboten? Kayane kon kalungan sekilo bianang masek. Ya. Nah, ibu-ibu duwe kalung sekilo napa mboten? Mboten. Ya. Dulu Asiyah itu mungkin harta emas 1 kilo mesti punya, kan? Istri seorang raja. Harta apa-apa, mau kepengin apa-apa ada gitu loh, seperti itu ya. Tapi ternyata Asiyah itu diceritakan itu di dalam Al-Qur'an itu termasuk wanita yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Sampai berdoa idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Asiyah itu berdoa, ya Rabb kami, berikanlah kami rumah di surga dan selamatkan kami dari Fir'aun dan dari orang-orang yang zalim. Jadi seorang istri raja aja nggak betah ya, walaupun dia punya harta banyak ya. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan kalau punya harta ya ke depan umpamanya memang jadi orang kaya, yang punya kaya jangan sampai terlenakan dengan kekayaan. Bahkan kaya itu kalau perlu memang sebagai fasilitas. Kita itu karena cintanya dengan harta kita bawa sampai mati. Ya. Jangan cuma ditinggal di dunia, kita bawa sampai di mana kita bawa sampai mati, Bu? Harta yang kita infakkan itu yang berarti kita cinta dunia. Nggih, dekek teng masjid, dekek teng anak yatim, didekek teng pundi? Nggih, amal soleh. Coba kalau umpamanya kita nggak bisa puasa, tapi gara-gara kita umpamanya besok hari Senin Kemis kita belum bisa puasa, tapi orang kaya ternyata bisa puasa dengan apa? Memberikan buka orang-orang yang berpuasa. Ya, coba kalau anak-anak pesantren itu rata-rata pada berpuasa, sore berikan buka karena kayanya 1.000 orang diberi buka. Berarti kita bisa puasa seperti orang 1.000 orang. Itu gara-gara kaya. Bapaknya sudah atau ibunya mungkin gara kaya sudah sering ke Mekah. Nah, gara-gara kaya akhirnya bisa mengumrohkan orang lain. Kita nggak umroh tapi pahala umroh dapat, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, intinya bahwa kekayaan itu jangan di tangan, jangan di hati tapi di tangan. Nah, ini mudah-mudahan kita mampu seperti itu. Kemudian pengaruh iman kepada yang gaib yang keempat nih ya. Yang keempat berarti yang kita bahas yang terakhir, yaitu apa? Zahabul khili wal akhadi bainan nas. Hilangnya rasa penyakit hati ataupun dengki di antara manusia. Kalau ada orang itu punya sifat dengki, itu karena apa? Karena rohbatun nufusi bi ghairi turuqiha sahihah. Ya. Karena memang
jiwanya ini melalui jalan yang salah, ya. Atine ke salah, gitu ya. Kalau ada orang itu punya sifat apa? Dengki di hati, ya. Nah ini sifat dengki, iri itu ternyata nggak bagus, Pak Bu. Coba kalau kita punya tetangga itu nggak ada yang iri dengki, rasanya aman apa mboten? Duwe ibaratnya durena nganti mateng, kayaknya wis aman. Karena apa? Orang ana sing iri. Agar ana wong iri kan akhirnya pripun? Oh, kan durun mateng-mateng depet. Nah, kados ngaten nggih. Berarti niku tiyang wonten tiyang iri, kepengin. Kados ngaten nggih. Nah, ini contoh kados ngaten nggih. Karena kita termasuk salah satu manfaat kita itu apa? Orang yang tidak punya ghil ataupun benci ataupun iri dengan orang lain itu salah satu sifat penduduk surga, Pak Bu. Jadi di surga itu nggak ada cemburu-cemburuan, di surga tidak ada iri-irian, Pak. Ya, nggak ada iri. Teng dunia kan tesi panas-panasan nggih, Pak. Tanggane tuku mobil, atine panas, ya. Tanggane tuku tanah, atine panas. Tanggane bangun rumah, atine panas. Wonten sing kados ngaten? Iya, mudah-mudahan bukan jamaah yang hadir, ya. Kalau ada perlu bertobat, ya. Karena termasuk salah satu contoh orang-orang yang paling mulia itu adalah sabiqunal awalun dulu, ya, yaitu zaman Rasulullah itu ada orang muhajirin dan orang-orang ansor. Allah itu muliakan mereka sampai disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa ma yuqashaha nafsihi faulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang menempati kota iman, ya. Kota iman itu kota Madinah min qablihim, sebelum mereka, ya. Yuhibbuna man hajar, mereka itu menyukai orang-orang yang berhijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan di dalam hatinya tidak ada kepentingan. Mimma utu, dari apa yang telah mereka berikan. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka sangat mementingkan diri orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka menginginkan atau punya kepentingan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari sifat-sifat ini, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yakunun, kemudian ketika orang-orang muhajirin datang, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa, ya, berarti doa supaya kita ini terhindar dari sifat apa? Sifat benci kepada orang lain, sifat dengki kepada orang lain. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang sudah beriman lebih dahulu. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghilan, ya, yaitu apa? Rasa dengki, ya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha Ra'ufur Rahim, yaitu maha pemaaf dan maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum diakhiri, ini ada satu kisah ini, ya. Ada satu kisah. Rasulullah SAW itu di suatu hari itu di masjid itu mengabarkan, ini nanti akan lewat calon penghuni surga, atau akan datang calon penghuni surga.
Kemudian orang itu sholat, setelah itu pergi, ya. Besok hari lagi Rasulullah bilang akan masuk ke masjid ini orang calon penghuni surga. Ternyata orang yang kemarin. Hari besoknya lagi Rasulullah bilang akan masuk surga, akan masuk masjid ini orang yang calon penghuni surga. Nah, ini para sahabat kan ketika dikabarkan gitu kan perhatian. Apa sih jadi kelebihan ini, kok bisa ada orang yang dikabarkan apa? Calon penghuni surga. Hingga ada seorang sahabat, ada yang juga namanya itu Abdullah bin Amr, ya Amir, ya Abdullah bin Amir. Ini masih muda, ya. Lalu ke rumah orang tadi, dibuntuti, ya, ke rumahnya, ya. Nah, kemudian ketika ke rumahnya itu, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian si Abdullah bin Amr ini mengatakan, saya itu lagi ada masalah dengan bapak saya, boleh tidak saya nginep di sini? Ya, seorang muslim itu kalau ada tamu itu sangat dimuliakan. Akhirnya silahkan, ya, silahkan di sini tidur, ya. Nah, biasanya kalau orang tamu kan bertamu itu paling lama pinten 3 hari, ya. Akhirnya dia maksimalkan bertamu di rumah itu 3 hari. Dia sebenarnya datang ke situ ingin mengamati, ya, ingin mengamati, ya. Ternyata dia dapati biasa, sholat malamnya biasa, siang juga kayaknya nggak puasa, ya. Sholat dia biasa, paling jamaah ya jamaah, ya, zikir kelihatannya juga nggak istimewa banget, ya. Sampai 3 hari kemudian pamit. Ya, sebelum pamit dia mengatakan, wahai fulan, sebenarnya saya ini nggak ada masalah dengan bapak saya. Saya itu nggak ada masalah dengan bapak saya. Saya itu datang ke sini itu sebenarnya karena penasaran. Oh, penasaran apa? Itu 3 hari dari kemarin itu Rasulullah mengatakan akan masuk ke masjid ini calon penghuni surga. Dan yang datang itu engkau terus. Tapi saya tak amati 3 hari di rumah jenengan itu nggak ada keistimewaan ibadahnya. Kira-kira apa? Kok bisa jenengan itu termasuk dikabarkan masuk surga? Nah, kemudian ya kalau soal ibadah seperti yang kau lihat itu, kata tuan rumah itu. Terus dia, tapi mungkin ini ada satu, ya, saya itu setiap malam itu selalu melepaskan dan selalu berupaya memaafkan semua siapapun yang melakukan kesalahan kepada saya, yang telah mendolimi saya. Dan tiap hari saya itu siapapun yang membuat salah, saya itu langsung maafkan. Jadi orangnya apa? Pemaaf. Nah, ternyata mlebu surga gampang ya Pak. Yang penting jadi tiang pemaaf. Cuma jadi pemaaf ya abot sih. Abot napa mboten? Cobi nek jenengan pemaaf duwe rambutan itu langsung ditongna. Kira-kira langsung maafaken apa mboten? Malah menangi malah langsung muduk-muduk kata niki. Nah, ya contoh gitu ya. Artinya bahwa ternyata ada jalan masuk surga itu ternyata ada juga jalan yang mudah, yaitu jadi orang pemaaf. Maka kita berlatihlah menjadi orang yang suka memaafkan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu ya pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah kepada beliau Ustaz Sunni Abdul Salam yang sudah memberikan